Mas berhenti, Mas berhenti. Kamu tuh kenapa sayang? Mas, kamu bisa nggak sih berhenti bersiul, hah? Emangnya kenapa? Kamu tahu nggak kenapa aku siul? Karena sebentar lagi kita bakal menikah dan aku bahagia banget. Jadi nggak salah dong aku siul. Iya aku tahu, tapi kamu nggak pernah dengar mitos apa, hah? Kita tuh nggak boleh bersiul di tengah malam. Kita bakalan ketempel. Ketempelan apa? Setan, jin, genderuwo. Sayang, kamu dengerin aku, itu semua cuma mitos sayang. Kamu ingat gak waktu kita kecil? Orang tua kita selalu nakut-nakutin kita dengan hal seperti tersebut. So? Nah, kebetulan ada pohon angker. Aku buktiin sama kamu cuma mitos. Maksud kamu apaan sih? Kamu lihat ya. Mas Ajun, Mas! Mas! Woi! Setan! Ngapain di atas, woi? Mas Ajun udah stop! Jin! Turun! Kamu lihat kan sayang? Cuma mitos. No! Kamu kenapa sayang? Tuh kan Mas, ada yang ngejambak aku Mas. Ayo kita pulang Mas. Jambak, nggak mungkin sayang. Kamu lihat sekarang. Di sini cuma ada kamu sama aku. Sama pohon. Tapi beneran tadi ada yang ngejambak aku Mas. Ayo buruan kita pulang. Cuma halusinasi sayang. Kamu lihat sekarang, kamu ketakutan. Ya, kamu terlalu berhalusinasi sampai kamu seperti ini. Udah Mas, ayo aku mohon kita pulang ya Mas ya. Bentar. Belut. Mas jangan aneh-aneh deh, ayo kita pulang. Mas ayo udah. Sayang. Nggak terjadi apa-apa kan? Mitos. Ya, mitos. Wah! Udah sayang. Nggak usah takut ya. Ya udah sekarang kita pulang. Dan kamu nggak usah takut lagi. Kamu lihat tuh pohonnya. Nggak kenapa-kenapa kan? Kamu mukul aku ya? Enggak, tuh kan. Ya Allah. Kamu nggak bohong? Ya udah, mungkin perasaan aku aja kali. Pulang yuk. Udah nggak usah takut gitu ah. Kenapa tiba-tiba bulu aku merinding? Kamu kenapa Mas? Gak apa-apa kan? Aku enggak. Enggak kenapa-napa. Iya udah. Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah jam berapa ini? Ya maaf Om. Saya tadi sempat ngajakin Sinta buat makan malam. Jadi saya telat ngantar. Tapi insya Allah, saya sama Sinta nggak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang sama agama. Itu Bapak tidak perlu tahu. Tapi sekarang lebih baik kamu segerakan untuk menikahi Sinta. Supaya tidak timbul fitnah. Iya, Om. Secepatnya saya akan melamar Sinta. Kalau begitu sekarang saya pamit ya Om. Udah larut malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta, ayo.
Motor gue kenapa mati mendadak? Berasa gue udah isi bensinnya penuh. Ah! Kenapa punggung gue tiba-tiba berat ya? Begini Pak Ustadz, istri saya ini tidak percaya masalah gaib. Dia sering menyanyi di kamar mandi. Dia sengaja menentang mitos. Menyanyi di kamar mandi tidak boleh. Karena kesombongannya, akhirnya dia ketempelan. Tolong Pak Ustadz, usir jin yang ada dalam tubuh istri saya. Insya Allah, Mas. Kami akan melakukan yang terbaik. Baik, Mas. Sebelumnya saya ingin memberitahu Mas. Kita memang tidak seharusnya percaya terhadap mitos. Percayalah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya dan Ryan akan coba untuk mengeluarkan jin dari tubuh istri Mas. Mas tolong bantu saya baca ayat-ayat Al-Quran sebisa Mas. Bismillah. Kita mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا Ayo deh, kita lanjutkan. Sekali lagi enggak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana ini? Tadi kamu kerasukan jin, tapi sekarang udah enggak. Iya, Mbak. Dan yang paling penting, Mbak jangan pernah tinggalkan untuk baca Quran. Satu lagi, saya minta Mbak untuk menghilangkan sifat arogan Mbak. Karena itu yang paling menyesatkan manusia. Dan tolong, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, saya janji akan merubahnya. Berat banget ya. Kayak ada yang lewat. Ajun, ya Allah kenapa kamu nak? Ajun, ini ibu nak. Ya Allah. Ajun. Ajun, ya Allah. Punggung aku berat banget ya. Kayak ada yang gue gendong. Jun, kamu mau berangkat kerja sekarang? Aduh. Iya, Bu, aku mau berangkat kerja. Punggung aku tuh kayaknya berat banget, Bu. Kayak ada yang aku gendong. Memangnya kamu semalam kemana? Kenapa kamu pulang subuh? Mabuk-mabukan ya? Astagfirullahaladzim, Bu. Aku tuh nggak mungkin mabuk, Bu. Jadi semalam pas aku pulang itu, entah kenapa tiba-tiba aku tuh sasar di kuburan. Aduh, jangan-jangan kamu ketempelan jin. Sekarang kamu coba tanya sama Ustadz yang tahu masalah gaib, ya. Ibu nggak usah ikut campur. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Motor gue mana ya? Astaga.
Motor gua ketinggalan di kuburan. Assalamualaikum. Mau ngapain kamu kesini? Kok kamu sinis gitu sih, Mas? Aku kesini mau nanyain hubungan kita lah. Kamu mau ngelamar aku terus mau nikahin aku. Itu janji kamu. Janji? Ngelamar? Nikahin kamu? Gak usah mimpi kamu. Aku nggak ikhlas ya kamu menikah dengan Sinta. Kalau bukan karena aku, kamu nggak bakal dapat pekerjaan. Tega ya kamu. Jangan-jangan kamu diguna-guna lagi sama Sinta. Assalamualaikum. Maaf, kamu... Ini Lulu sama Ryan kenapa? Udahlah, gue gak mau pikirin daripada gue sakit hati. Aku datang ke sini mau ketemu sama Pak Kiai. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi besok untuk presentasi semua bahan udah saya kumpulkan di sini. Tinggal kalian rangkum lagi. Oke? Oke. Kenapa, Vin? Kenapa, Jun? Kenapa, Jun? Kenapa harus? Kok apaan sih, Jun? Jun! Tapi gue jalan sendiri. Kenapa, Jun? Kenapa sih? Kenapa sih? Sakit. Jun! Kenapa lu, Jun? Jun! Kenapa? Satpam! Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Iya, sebentar. Kenapa ini, Ajun? Kenapa bisa jadi begini, Mas? Kami tidak tahu, Bu. Tadi di kantor, tiba-tiba Ajun kesurupan kayak gini, Bu. Lepas! Maaf, Bu. Kami tidak bisa lama-lama, Bu. Masih ada pekerjaan yang harus kami bereskan, Bu. Terus bagaimana dengan Ajun, Mas? Saya... Mohon maaf, Bu. Kami berdua pamit dulu. Assalamualaikum. Apa yang harus aku lakukan? Sinta. Aduh, kita mesti bagaimana ini, Sinta? Ya Allah, Ibu bingung. Ibu harus cari pertolongan kemana, sama siapa? Ibu sabar dulu ya. Sinta akan telepon Ustaz kenalan Sinta. Bentar, Bu. Lepas. Bu nggak diangkat lagi. Dia bukan telepon Ustadz, Bu. Maksud kamu apa sih, Reta? Gue cepet deh. Ngaku aja kalau kamu guna-gunain Mas Ajun. Sampai Mas Ajun kayak gini. Reta, kamu kalau ngomong jangan fitnah ya. Buat apa juga aku guna-guna Mas Ajun? Buat apa? Semua orang juga tahu Mas Ajun itu calon suami aku. Dan kamu main dukun buat ngambil Mas Ajun dari aku. Reta, kamu pergi dari sini. Kamu kesini bukannya membantu, malah bikin ribut. Tapi, Bu, Udah, keluar, pergi. Sinta, kamu jangan hiraukan Reta ya. Udah cepat sekarang kamu telepon sama ustadznya. Iya, Bu, sebentar ya, Bu ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Mas Ajun! Mas Ajun! Ya Allah.
Ajun turun nak, ini ibu nak. Mas Ajun, aku mohon Mas turun Mas Ajun. Ini rumahku. Pergi kalian. Pergi. Aku mohon kamu turun, aku mohon. Dan aku telepon Pak Hambali, bapaknya Sinta. Aku bakal kasih tahu kalau calon mantunya menganut ilmu hitam. Apa benar kata-kata Reta? Kalau memang benar, aku tidak akan bisa menikahkan Sinta dengan Ajun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta, tunggu dulu. Papa mau bicara. Iya, ada apa, Pak? Apa benar? Ajun sekarang gila. Astagfirullahaladzim, Pak. Siapa yang bilang Mas Ajun gila? Mas Ajun sama sekali nggak gila, Pak. Mas Ajun tuh cuma kesurupan, nggak gila. Tunggu dulu. Si Ajun mendengar dia belajar ilmu hitam. Dan dia kuat. Sehingga jadi gila. Kamu lihat. Di kantor karirnya menanjak begitu cepat. Pak, itu nggak benar, Pak. Itu fitnah, Pak. Fitnah. Bapak harus melihat sendiri. Di mana dia sekarang? Mas Ajun ada di pohon angker itu. Baik. Bapak mau ke sana. Kamu di rumah aja. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ryan, aku mau... Lu kenapa sih? Mau ngomong aja. Kaku amat kayaknya. Mau ngomongin apaan sih? Enggak, Lulu cuma mau bilang terima kasih ya Ryan. Karena kamu, Lulu jadi banyak tahu tentang berbagai hal. Itu aja sih. Sama-sama lu. Lulu pamit ya. Oh iya, Lulu juga mau terima kasih sama Andra. Andra juga banyak kasih tahu Lulu tentang berbagai hal-hal yang aneh-aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pokoknya kamu cari aja barang antik yang sebanyak mungkin. Ntar saya beli, saya bayarin ya, Tot ya. Cepetan ya. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Hah, kayaknya masih ada deh. Ini barang-barangnya Abah nih. Ini pasti mau dibuang sama Abah. Daripada dibuang, mendingan Andra jual. Hah, ada faedahnya jadi duit. Aduh, bagus-bagus sih. Ini barang-barang antik gini, Bang Gatot suka nih. Andra jual aja ke Bang Gatot. Hah, cocok dia, mukanya juga antik, sukanya barang antik. Alhamdulillah rezeki. Salahnya, perasaan di sini. Mana ya? Duh. Kalau ada yang ngambil, awas ya. Kurang masya. Tenang aja, Las. Bisnis barang jadul gue hampir meledak. Pokoknya kalau abang udah punya duit, Lastri minta apa aja, abang beliin. Oh, kalau Lastri minta dompet? Abang beliin. Dari luar negeri, abang beliin. Yang penting, Las, harus ada foto abang dan nama abang di situ, oke? Kalau Lastri minta batu nisan? Abang beliin. Yang penting ada foto abang dan nama abang di situ. Pas. Gua mati dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ra. Sandra. Bang Gatot, nih pesenannya, ya kan? Barang-barang antik khusus buat Bang Gatot. Hebat. Belum dipesan,
Barang udah datang. Oh iya dong, Anrama Express kalau jualan. Nih Bang Gatot, barangnya. Sandra ini Oke. Sekarang mana duitnya? Ah, lu nggak percaya banget sama gue. Gue kan temen deket lo. Lah, Bang Gatot, friend is friend, ya kan? Business is business. Nggak bisa dong. Harus duitnya dulu. Ada barang, ada duit. Kayak gile lu, Ndra. Bang Gatot udahlah Nih, bisnis kok. tuh, cash. Deal, sesuai kesepakatan. Senang berbisnis dengan Anda, Bang Gatot. Duit aja hijau mati lo. Paham banget. Ya nanti nggak jadi berkah, Bang Gatot marah-marah aja. Iya. Ya udah, kalau gitu selamat menikmati. Andra cabut dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandra nih ya, ganteng sepenuhan. Oke, Las. Abang bisnis dulu ya. Dicatat aja, catat. Iya. Jangan lupa batu nisan. Enak aja lu. Aduh, pembeli udah siap bayarin 200.000. 3 barang antik hilang berarti kali 200.000, 600.000. Padahal udah ada pembeli yang mau beli. Siapa sih yang ngambil ya? Oh, darling. Assalamualaikum. Jawab dong, Mbak. Waalaikumsalam. Nah, apa sih? Mukanya ditekuk begitu. Kayak hordeng kue cubit. Tenang, Mbak, tenang. Gatot sudah mempersiapkan pesanan Abah. Oke? Barang antik? Iya. Mana? Lihat lo. Aduh, dari baunya aja udah antik banget. Lihat, pokoknya kan saya udah janji ya. Per barang ada 3 nih. Per barang 50.000 kan? 1, 2, 3. Bener ya? 1, 2, 3. Kanan kiri. 1, 2 kan 3. Ngapain masukin kantong saya? Siapa yang masukin sini? Abah. Oh. Pokoknya senang berbisnis dengan Anda. Sama. Cerah banget. Nice to meet you. To meet kamu sangat bagus. Assalamualaikum, kek. Aduh, jangan pergi aja. 1, 2, 3. Perasaan tahu dia punya saya. Kok bisa di si Gatot? Si Gatot nakal. Ajun turun nah, jangan membahayakan diri kamu sendiri nah. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dengan Ajun, Bu? Saya juga tidak tahu, Pak Hambali. Sepertinya Ajun ketempelan makhluk halus, Pak. Ketempelan? Atau barangkali efek daripada ilmu hitam yang dipelajarinya, Bu? Maksud Bapak bicara begitu, apa maksudnya, Pak? Ini, Bu. Kalau ketempelan, biasanya nggak bertindak liar seperti itu, Bu. Tapi kalau mempelajari ilmu hitam dan tidak kesampaian, ya jiwanya seperti itu. Dikuasai oleh jin, Bu. Tolong, cukup. Tidak mungkin anak saya berbuat seperti itu. Ikut-ikutan aliran sesat. Nggak mungkin itu, Pak. Terserah Ibu aja lah. Mau percaya mau tidak. Tapi, Bu, kalau sampai keadaan Jun seperti ini terus, saya tidak bisa merestui perkawinan Sinta dengan anak Ibu Jun. Permisi, Bu. Pak, Ajun. Ajun. Kau buka ibuku. Kau jin. Ajun. Ya Allah, lindungi anakku. Mas Ajun turun ya. Sinta udah bawain makanan buat Mas Ajun. Mas Ajun turun ya, aku mohon, Mas.
atau kujadikan kau penghuni di sini. Hai, dari mana kamu? Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak tanya, dari mana? Dari, habis dari... Pasti kamu habis nemui Ajun. Bapak bilang sekali lagi, Ajun sudah gila dan kamu tidak pantas menjadi istrinya. Pak, itu tuh bohong Pak, itu fitnah. Mas Ajun nggak pernah gila Pak, Mas Ajun nggak gila. Mas Ajun cuma kesurupan Pak. Dan Sinta kan tetap menikah sama Mas Ajun. Pokoknya Sinta harus tetap menikah sama Mas Ajun walaupun Bapak tidak... Berani kamu nentang Bapak, hah? Sinta! Ya Allah, hilangkan semua keangkuhan dan kesombongan dalam diri hamba, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Astagfirullahaladzim. Rey, woi, kenapa lu? Astagfirullahaladzim. Pak Kiai! Ya Allah, Pak Kiai! Hai anak muda, malam ini aku ingin tidur dengan jenazah yang paling kubur. Cepat, kau gali kuburannya. Ajun di mana kamu nak? Ya Allah, ya Allah lindungilah anak hamba ya Allah, lindungi dari segala mara bahaya. Bu, cari Ajun. Ya Mbak. Ajun ikuti pohon Bu di sana Bu sama warga. Astagfirullahaladzim. Di mana Mbak? Soalnya tahu nggak Bu, si Ajun itu ditemukan sama penjaga makam lagi gali kuburan Bu.
Nah, terus dia tidur di samping jenazahnya itu, Bu. Astagfirullahaladzim. Aku ya Allah. Ya, Bu, sabar. Ibu. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang udah jelas kan kalau Ajun main ilmu hitam, bukan kerasukan seperti apa kata ibunya. Mana ada orang kerasukan tidur dengan mayat? Betul nggak apa kata saya? Iya betul, betul itu. Iya betul itu. Sebelum Ajun dan ibunya membuat kesialan kampung kita, lebih baik mereka kita. Cukup, Reta, cukup! Apa yang kamu omong itu nggak ada benarnya sama sekali. Aku mohon kamu jangan ngefitnah ya kayak gitu. Aku mohon, Reta, aku mohon. Siapa yang fitnah? Semua warga juga ngelihat kalau Ajun tidur dengan mayat dan kerasukan seperti orang gila. Kalau sampai terjadi apa-apa di kampung kita ini, si Ajun sama ibunya harus pergi dari kampung ini. Kita harus usir mereka, setuju? Setuju. Iya. Kita usir ya. Usir aja, ya. Aku puas, Cinta. Aku puas. Rasa sakit hati aku udah terbayar. Aku pastiin kamu dan Ajun gak akan pernah bisa bersatu. Dan aku bisa bikin kamu lebih menderita lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahu akbar. Udah, sehat, jangan manja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, gimana keadaannya Ryan? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Nggak mau dibawa ke dokter aja, Ryan? Tidak perlu, kayak. Nggak perlu. Ini dimanja doang nih, pengen disayang-sayang sama Pak Kiai. Tapi ngomong-ngomong yang diperhatiin Ryan doang nih. Andra nggak diperhatiin. Andra mau diperhatiin saya juga. Insya Allah. Sekarang kita udah tahu di mana kita akan bawa Mas Ajun, Bu. Kita bawa Mas Ajun ke Rukia ya, Bu ya. Iya, Ibu sudah pasrah, Sin. Apapun yang terbaik buat Ajun. Ibu setuju, Nak. Ya udah, sekarang Ibu jaga Mas Ajun ya. Biar Sinta cari mobil. Biar kita bawa Mas Ajun ke rumah Rukia ya. Sebentar. Ibu. Udah ibu cepetan. Cepetan, Bu. Ayo, Bu. Ibu di belakangnya ya sama Ajun. Ajun. Astagfirullahaladzim. Ayo, Bu. Pelan-pelan ya, Bu. Kayaknya aku harus ikutin mereka deh. Assalamualaikum. Siapa kalian? Apa saya dibawa ke sini? Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu menghuni tubuh pemuda itu? Apa maksud? Kurang ajar. Ternyata mereka meminta bantuan kepada rumah Rukiah itu. Aku harus cari cara lain untuk ngancurin Sinta dan Ajun. Bah, pokoknya saya nggak mau tahu rencana saya harus berhasil. Karena saya udah bayar mahal. Apa? Saya bisa bikin Bah menyesal karena perkataan Bah.
akan membawa jiwa orang ini ke alam saya. Maaf, saya akan menghalangi maksud jahatmu. Ryan, mulai. Baik, Pak Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu anna Allah yuhyil ardha ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa'adullaha يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa ma min amadatis sayatin wa yahdurun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dak, jerak. Oh. Astagfirullahaladzim. Allah, Yan. Andra! Hati-hati, Dra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Subhanallahu wa bihamdihi. La ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa bayyana Allah ilaha wa la tu'ala lahu bihi. Fa inna al-'izzata lillahi. Innahu la yuflihul kafirun. Andra, nggak apa-apa. Nggak apa. Kesombongan itu adalah kawannya setan. Manusia tidak pantas untuk menyombongkan dirinya. Karena kesombongan itu hanyalah milik Allah. Karena Allah memiliki segala-galanya. Allah Azza wa Jalla. Manusia sifatnya lemah. Tidak pantas apa yang harus disombongkan. Kesombongan hanya akan merusak ibadah kita. Dan kesombongan hanya akan mencelakakan kita. Iya Pak Kiai. Saya benar-benar menyesal atas semua tindakan saya kemarin. Dan saya berjanji, saya tidak akan pernah mengulangi semua kesalahan saya yang kemarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu dengan ikhlas keluar dari hati sanubari Anda sendiri. Dan tidak ada istilah terlambat untuk bertobat. Saya sebagai Ibu Ajun mengucapkan banyak-banyak terima kasih
pada Pak Kiai, Rayan, Andra juga dulu. Sama-sama, Bu. Ya, tapi mohon maaf, saya tidak bisa membalas apa-apa. Hanya pada Allah lah, Pak, saya berserah. Amin. Alhamdulillah. Saya nikahkan Sinta binti Hambali dengan seperangkat perhiasan emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sinta binti Hambali dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Syah? Sah. Wa barakallahu ma wa bainakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga engkau memberikan aku jodoh secepatnya. Oh, my darling. Oh, my darling. Ada apa sih? Abang memanggil Gatot, oh my darling. Bisa dibantah? Dibantu? Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada apa sih, Pak? Balikin duit saya. Duit apaan sih, Pak? Enak aja. Duit yang mana? Barang yang kamu jual dan saya beli ini, barang-barang antik, itu barang-barang punya saya. Mana saya tahu, sembarangan aja ada. Kamu yang maling. Pak, jangan sembarangan ya, Pak. Seumur hidup saya nggak pernah jadi pencuri. Saya orang baik-baik, Pak. Makanya saya jadi keamanan. Ini buktinya barang saya yang kamu jual. Nggak bisa, Pak. Ini saya jual emang bener barang-barang bener, bukan barang. Berantem aja deh, berantem. Nggak usah pakai kekerasan, Pak. Kita pakai intelektual. Kita udah pada tua. Kita bikin perjanjian. Pak, kalau saya terbukti maling, saya rela dihukum Scott jam 100 kali. Tapi ingat, kalau saya tidak terbukti sebagai malingnya, Abah yang Scott jam 100 kali. Gimana? Jangan 100.000. Kalau kamu terbukti maling, kamu 100 kali Scott jam. Sip, setuju. Kalau begitu kita selesaikan di kantor KUA. Kantor polisi. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini Abah sama Bang Gatot kenapa pada ribut-ribut bawa polisi segala? Nih, urusan barang antik yang lu jual ke gue, Ra. Hah? Barang yang Bang Gatot bilang itu kan, yang Andra jual ke Bang Gatot, itu mah simpel, Bah. Andra kan nemu tuh di belakang rumah. Abah jogrokin gitu aja kan. Andra kira itu mau Abah buang. Ya Andra ambil terus Andra jual aja ke Bang Gatot. Andra dapet duit. Ini barang-barang Andra. Urusan keluarga ntar bisa diselesaikan. Tapi kita menyangkut perjanjian linggar-linggar, oke? Scott jam. 10 kali aja, jangan 1000 ya. 20 kali. Tidak bisa. 30 kali. Hukum adalah panglima. Tidak bisa diapa-apakan, apalagi dia intervensi. Tambahin lagi dong. Masa segini? Lagi dah. 3. Ada. Oke, maka dengan itu perkara dianggap selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my darling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hilang banyak. Ryan? Lalu? Mata kamu kenapa berkaca-kaca? Enggak. Saya nggak apa-apa kok. Aku tahu kok rasa sakit itu seperti apa. Insya Allah aku akan bantu kamu untuk melupain semuanya. Jadi, apa yang kamu mau? Saya mau hidup wanita itu hancur. Lo nggak usah sok naif ya. Lo kan yang udah nyumpahin gue sama Anto sampai semua kata-kata lo itu jadi nyata.
Semua gara-gara sumpah serapah dari lo. Ya udahlah. Aku ini kesini mau ngingetin kamu. Biar kamu hati-hati sama Putih, Ren. Dia itu bahaya. Rizka, cukup. Kita adalah makhluk Allah yang paling mulia. Jadi nggak ada alasan kita takut sama jin semacamnya. Tidak ada sejarahnya manusia yang meninggal karena jin.